Oke, shalom semuanya. Selamat datang. Mari kita kembali berjumpa di edisi Grow in Christ, acara yang diadakan setiap hari Selasa malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama-sama mendengar dan juga belajar kebenaran firman Tuhan. Nanti ada sesi sharing, tanya jawab, dan juga sesi berbagi kesaksian. Tentunya ini semua akan berguna buat kita semua ya, yang untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan mulai acara kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan ajak kita semua mengawalinya dengan doa sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan. Saya lihat di sini sudah hadir Pastor Rudy. Pastor Rudy bisa pimpin kita dalam doa. Silakan, Pastor. Ya, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur buat malam hari ini, di mana Tuhan sudah mengumpulkan kami, dan Tuhan memberikan kami satu hati, yaitu sukacita, untuk kami tetap ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami boleh menikmati kuasa firman Tuhan, kami boleh mendengar untuk membangkitkan iman percaya kami, karena kami percaya di dalam Yesus kami akan kuat, di dalam Yesus kami akan menikmati anugerah Tuhan, di dalam Yesus kami akan menerima satu hal yang baru di dalam pembelajaran pada malam hari ini, karena kami percaya dan kami mau membuka iman percaya kami, membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hambanya yang akan menyampaikan isi hati Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan urapi, Tuhan pakai lidah mulut bibirnya semua, setiap kata kalimat yang keluar daripada Tuhan Yesus Kristus saja, sehingga kami boleh diberkati pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan yang akan dipimpin oleh Ko Hendri. Silakan Ko Hendri. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Jujur kadang tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Kami sembah Kau Yesus. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku
sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, dan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Kami sembah Kau Yesus, segala perkara. Haleluya. Saya persilakan yang membuka firman. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah menaikkan pujian kami, dan kiranya lewat pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Pada malam hari ini, Bapak, kami mau sama-sama sharing akan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara atas setiap kami. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kau memberikan pewahyuan buat setiap kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh diberkati lewat sharing kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Pada malam hari ini, sungguh kita bersyukur kita boleh kembali sama-sama sharing akan firman Tuhan dengan judul kebenaran. Mari sama-sama kita akan bahas di dalam sesi sharing kita di Grow in Christ hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022. Kita akan masuk dalam pokok pembahasan mengenai kebenaran. Dalam slide pertama dikatakan Jesus heals the sick. Salah satu cara untuk bisa menerima pertolongan ilahi adalah dengan mendekatkan diri pada kebenaran. Kemudian di slide yang kedua ada ilustrasi bahwa di situ dengan pada saat ini kita hidup di zaman yang modern dengan berbagai macam teknologi dan informasi yang begitu cepatnya dan begitu hebatnya di dalam kehidupan kita, bahwa kita mau mendengarkan sumber informasi yang seperti apa gitu. Masalah dengan manusia modern adalah mendekatkan diri dengan sumber informasi yang kurang tepat ya, dengan teknologi dan cepatnya teknologi yang hari ini kita hadapi ya. Kemudian di slide yang nomor 3 dijelaskan bahwa dalam 1 Yohanes 3 ayat 7 dikatakan dengan jelas seperti ini. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi pada saat-saat ini kita mau mendengarkan informasi atau sumber informasi yang seperti apa gitu. Jangan sampai kita disesatkan dengan
informasi-informasi yang belum tentu itu adalah benar. Tapi di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita janganlah sesat, bahwa Kristus itu adalah benar gitu. Firman Allah itu hidup, tanpa firman kehidupan orang Kristen akan tersesat dan binasa. Jadi di sini kita diingatkan kembali bahwa kita harus bahwa kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri ya. Firman itu yang memberikan kita jaminan keselamatan, kebahagiaan dan damai sejahtera dan janji-janji Tuhan. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat di dalam 1 Yohanes 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan Allah itu hidup. Jadi jangan sampai kita sesat bahwa pada saat ini kita adalah anak-anak Tuhan. Mari sama-sama kita percaya akan firman Tuhan itu sendiri, bahwa firman itu adalah Allah yang hidup. Dalam slide berikutnya dijelaskan mengenai yang pertama, dogma. Dogma adalah kebenaran sejati yang diwahyukan secara ilahi dan berdasarkan firman Allah, atau back to Bible. Kemudian doktrin, prinsip kebenaran firman Allah yang disepakati dan dipercayai bersama oleh satu aliran tertentu, yang kemudian menjadi prinsip kehidupan berjemaat yang diamalkan. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan, doktrin yang ditambahkan dengan pengalaman rohani, lalu kemudian disepakati bersama sebagai sebuah kebenaran yang baru. Kebanyakan dari kepercayaan menjadi hal yang salah, halusinatif, dan cenderung sesat karena basis datanya adalah pengalaman rohani seseorang dan bukan firman Allah. Mari sama-sama kita masuk dalam pokok bahasan di sini, bahwa di slide berikutnya, pengajaran firman Tuhan yang sejati dan pengajaran yang benar akan menghasilkan yang pertama, iman yang bertumbuh dan pertumbuhannya terlihat. Jadi ketika kita menerima pengajaran firman Tuhan yang sejati, yaitu firman Tuhan itu sendiri dalam Alkitab, dan pengajaran yang benar, maka kita menghasilkan iman yang bertumbuh dan pertumbuhannya terlihat. Di dalam bahasan ini mengenai iman yang benar itu adalah iman yang bertumbuh ke arah Kristus gitu. Jadi Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah pokok anggur ya, menyiratkan bahwa setiap ranting yang tidak melekat pada pohon itu akan layu, kering, dan mati. Jadi kita diingatkan kembali bahwa kalau mau iman kita bertumbuh, maka kita harus tetap menempel pada pokok anggur itu, dan pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri gitu. Dan targetnya apa sih pertumbuhan iman yang benar itu, supaya iman kita bertumbuh, yaitu targetnya adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan di sini kan dikatakan bahwa kita adalah ranting-rantingnya gitu. Ranting-rantingnya itu apa sih? Dibilang yang tidak melekat itu akan layu, kering, dan mati. Jadi maksudnya supaya kita membuang segala hal yang tidak baik ya, seperti karakter, kebiasaan hidup kita yang nggak baik, yang masih ada yang buruk-buruk, masih ada yang jelek-jelek. Nah itu Tuhan mau membersihkan dan motong. Bahkan kalau lewat proses yang kita alami supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ketika kita menyadari dan mau taat atau berubah sesuai apa maunya Tuhan atau Kristus, maka secara perlahan iman kita itu pasti bertumbuh ya. Perlahan sesuai dengan pengenalan dan pengenalan kita akan Kristus makin lama makin naik ke arah Kristus gitu, atau menyerupai Kristus. Jadi coba kita masing-masing cek kehidupan kita, apakah iman kita sudah bertumbuh ke arah Kristus, atau jangan-jangan iman kita itu nggak bertumbuh atau stuck ya, seperti pohon bonsai gitu. Jadi kalau kita mau iman kita bertumbuh, ya kita harus taat gitu sama prosesnya Tuhan, dan tetap menempel pada pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan ketika kita sudah menempel akan pokok anggur itu, pasti pertumbuhan kita pasti akan terlihat dari buah-buahnya ya, yang ada di dalam kehidupan kita.
Kemudian yang kedua, pengajaran firman Tuhan yang sejati dan pengajaran yang benar akan menghasilkan hidup yang berjalan dalam kebenaran. Tidak sekedar berbuat baik saja. Ya, berbuat baik itu sebenarnya memang bagus gitu, tapi dan itu juga memang udah keharusan ya bagi setiap kita anak-anak Tuhan, karena Tuhan aja udah berbuat baik sama kita. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan ya memang kita harus berbuat baik, tapi bukan hanya berbuat baik aja. Tuhan mau kita hidup di dalam kebenarannya gitu. Hidup di dalam yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hidup sesuai dengan apa maunya kita, tapi hidup sesuai apa yang maunya Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Jadi bukan kebenaran versi kita yang Tuhan mau, tapi Tuhan mau kita hidup sesuai dengan kebenaran versi Tuhan. Jadi yang ada, yang seperti yang kita baca di dalam Alkitab gitu ya, setiap hari, bahwa kita bukannya anak-anak Tuhan yang udah dibenarkan, udah diselamatkan Tuhan, dan kita mesti menyadari bahwa hidup kita itu harus sejalan dengan firman Tuhan gitu. Dan harus mempraktekkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Jadi bukan cuma kita ngomong, tapi kita juga harus mempraktekkan kebenaran, mempraktekkan yang sudah Tuhan berikan buat kita gitu. Sebagaimana Allah Bapa adalah sumber kebenaran kita. Jadi hidup dalam kebenaran itu juga berarti kita hidup harus jujur terhadap diri kita sendiri gitu dan orang lain, bukan hidup dalam kepalsuan atau kepura-puraan. Jadi memang kalau kita katakan perkataan dan perbuatan kita tuh harus sama. Jadi kalau iya ya katakan iya gitu, kalau tidak ya katakan tidak gitu. Jadi jangan takut kalau orang-orang bilang lu sok suci atau kamu istilahnya enggak, kok kamu begitu gitu sesuai dengan versi dunia ya. Tapi kalau iya ya katakan iya, kalau enggak ya enggak gitu. Kita hidup jadi bukan apa kata orang, tetapi mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita gitu. Yang ini maksud dari yang hidup yang berjalan dalam kebenaran, tidak sekedar berbuat baik saja. Kemudian yang ketiga, pengajaran firman Tuhan yang sejati dan pengajar yang benar akan menghasilkan hikmat ilahi menyertai keseharian hidup kita. Jadi selain tadi iman kita bertumbuh dan pertumbuhannya terlihat dari buah-buah kehidupan kita gitu sehari-hari, kemudian hidup kita berjalan dalam kebenarannya gitu, kita juga mendapatkan hikmat gitu, hikmat ilahi yang menyertai kesehariannya. Jadi hikmat itu kan berupa tuntunan ya, kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan mengaruniakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, otomatis kita mengerti gitu loh apa yang benar, apa yang salah, kita bisa membedakan gitu mana ini yang kehendak Allah, mana yang tidak gitu. Cuman kadang-kadang kita manusia tuh suka nggak mau taat ya sama omongannya Roh Kudus gitu. Masih kadang-kadang kita membenarkan bahwa ini loh yang Tuhan mau, padahal sebenarnya itu bukan Tuhan yang mau gitu loh. Jadi hikmat ilahi itu adalah tuntunan dan hikmat itu juga karunia dari Allah untuk kita. Jadi kadang-kadang Tuhan mau maksudnya ada Roh Kudus yang menuntun hidup kita melakukan mana yang harus kita jalani dengan baik, dan kadang-kadang itu sukar kita mengerti dan kadang-kadang di luar pikiran kita gitu. Kadang-kadang apa maunya kita itu bukan maunya Tuhan gitu. Jalannya Tuhan bukan jalan yang kita mau gitu. Jadi mari sama-sama kita juga menggunakan hikmat ilahi yang selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, kekuatan ilahi menopang kehidupan kita sehingga sekalipun diuji dalam kesulitan, kita tetap mampu bertahan dan bahkan berbuah lebih lebat dari manusia sekuler. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika kita menerima pengajaran firman Tuhan yang sejati dan pengajaran yang benar, maka kita mendapatkan kekuatan daripada ilahi. Jadi di zaman yang sekarang ini yang
istilahnya serba sulit, dan kita nggak tahu ya jalan ke depannya seperti apa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bersandar sama Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber segalanya, di situ ketika kita menghadapi masalah kehidupan kita, di situ kita ingat akan firman Tuhan, dan pasti itu ada kekuatan ya yang Tuhan pasti berikan buat setiap kita untuk kita menghadapi setiap ujian dan masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita ingat akan firman Tuhan, bahwa kita percaya bahwa kita mampu bertahan menghadapi ujian itu ya, bersama dengan Tuhan tentunya gitu, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Sebab kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita nggak mampu gitu sebagai manusia. Tapi mari sama-sama kita juga menggunakan kekuatan Tuhan, bersama dengan Tuhan kita percaya kita pasti bisa melewati segala ujiannya yang kita hadapi gitu. Dan kita percaya kita mampu bertahan menghadapi ujian itu gitu. Dan tadi slide sebelumnya, dan bahkan berbuah lebih lebat dari manusia sekuler ya. Jadi kita menjadi apa ya, manusia-manusia yang tahan uji gitu. Dan kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik gitu buat di dalam kehidupan kita, meskipun kadang kita ngalami ujian, kita ngalami kesulitan, ketika kita mempercayakan, kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri, kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa diberikan kekuatan ya, daripada ilahi itu sendiri. Gitu. Kemudian, dalam 1 Yohanes 4, ayat 4-6, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi kesimpulannya bahwa kebenaran itu adalah Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan ya di dalam Yohanes 14 ayat 6 juga dikatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran itu yang memerdekakan kita, memulihkan kehidupan kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, membebaskan kita dari segala dosa. Dan kita percaya bahwa kebenaran itulah yang menghidupkan kita gitu. Sumbernya itu semuanya adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, dan mari sama-sama kita mencari dan mendekatkan diri kita kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, dan pastikan kita berjalan mendekat kepada kebenaran itu sendiri, dan pastikan kita hidup juga sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita ya. Jangan kita andalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mau, kita semua anak-anak Tuhan, kita hidup bukan semaunya kita sendiri, tapi hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu. Dan kita percaya bahwa tadi di slide yang pertama, Jesus heals the sick, berarti ketika kita mengandalkan, kita mendekatkan diri pada kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, kita percaya kayak mujizat, kayak berkat-berkat ilahi, itu semua sebenarnya bonus gitu. Kalau kita mau mendekatkan diri dan mengenal Tuhan Yesus itu sendiri lewat pengalaman hidup kita. Dan kita percaya, ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita juga percaya ada pertolongan Tuhan gitu, yang Tuhan pasti berikan buat kita semua. Dan mujizat itu pasti kita alami gitu. Dan kita bebas dari setiap yang tadi, kita dimerdekakan, kita dipulihkan, kita disembuhkan, dan kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita. Jadi mari sama-sama kita tetap terus menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri, mendekatkan diri kita. Makin lama dunia bukannya makin enak, dunia ini makin edan ya. Kadang-kadang kita sekarang ini kita mendengarkan banyak informasi-informasi yang menyeramkan, baik ekonomi, terus manusia yang makin lama makin egois, dan kalau kita nggak tetap dekat sama Tuhan, nah kita nggak tahu deh ya kita seperti apa gitu sekarang ini. Tapi
Kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari kebenaran itu sendiri. Mari sama kita percaya bahwa kita pasti semua menjadi mempelai Kristus yang luar biasa di akhir zaman ini, dan Tuhan kita menjadi duta-duta Kristus dan kita dikenal lewat buahnya dan menjadi berdampak buat orang-orang di sekeliling kita. Itu aja yang boleh saya sharingkan dan kiranya boleh menjadi berkat buat teman-teman semua dan kita boleh sharing sama-sama mengenai firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ya berikan tepuk tangan yang meriah buat firman Tuhan, sampaikan oleh Cisanti malam hari ini ya, puji Tuhan. Terima kasih Cisanti sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan memang Bapak Ibu, berita malam hari ini perlu untuk disampaikan karena memang hari-hari ini seperti yang Pak Gem sudah pernah sampaikan, itu banyak pengajaran palsu ya. Ada urapan kupu-kupu, Pak, urapan kupu-kupu, ya, urapan pelangi. Jadi itu ngaco Bapak Ibu. Urapan gelombang, nanti ada urapan elektromagnet, ada urapan segala macam, pokoknya ngawur lah. Gitu ya Bapak Ibu ya, makanya kita hari ini diajarkan tentang kebenaran, karena rupanya kalau kita berharap di tengah-tengah kesulitan, kita ditolong Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru, kita mendapatkan kesembuhan ilahi, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Cisanti ya, Jesus heal the sick ya. Memang tujuan Tuhan tuh dia mau menyembuhkan kita, tetapi nggak akan bisa terjadi kalau elemen yang kedua ini kita dekati, yaitu kebenaran. Kalau minggu lalu kan kita belajar bahwa kalau kita mau mendapatkan pertolongan Tuhan, kesembuhan ilahi, berkat, itu semua berdoalah dengan cara yang benar dan tepat, ya kan? Ya, yang kedua juga hidup kebenaran itu harus kita dekati. Nah, kebenaran itu rupanya ada 3, Bapak Ibu nih. Menarik, saya ulangi lagi sedikit. Ini perlu disampaikan supaya Bapak Ibu juga nanti bisa nimbang-nimbang kalau ketemu makhluk-makhluk aneh di luar sana. Ini Bapak Ibu ya. Dogma. Nah, ini apapun yang diajarkan oleh Alkitab, itu kita harus percaya semuanya benar. Makanya ditulislah di sini back to the Bible. Nah, dogma ini adalah kebenaran sejati yang diwahyukan kepada para penulis. Ada Petrus, ada Musa, ada 1 Samuel, 2 Samuel, ada juga Paulus gitu ya. Diwahyukan kepada mereka, tapi berdasarkan firman Allah atau ucapan yang keluar dari mulut Allah sendiri gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita kejar Bapak Ibu. Ini yang sejati, ini yang harus kita kejar, harus kita dekati, harus kita install dalam hidup kita. Nah, turunannya apa? Ini turunannya Bapak Ibu ya. Dogma itu turunannya doktrin ya. Jadi kebenaran dari firman Allah, tapi prinsip-prinsipnya disepakati. Ya, kayak karismatik ya, JKI juga Injili, tetapi karismatik juga percaya adanya bahasa roh. Itu kan prinsip kebenaran firman Allah yang disepakati dan dipercayai bersama-sama. Di waktu yang bersamaan ada juga doktrin reform yang dipimpin oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Tidak percaya adanya bahasa roh. Nah, itu dipercayai dan disepakati oleh reform, Injili. Ya, itu doktrin. Nah, itu dipercaya dan disepakati bersama dan kemudian menjadi prinsip kehidupan berjemaat. Jadi makanya kalau orang Katolik tidak berbahasa roh, orang Injili malah tidak berbahasa roh juga. Mereka sedikit berbahasa roh, lebih banyak mendalami
ilmu. Jadi mereka ciptakan buku. Makanya kalau orang Injil itu banyak ciptakan buku. Mereka nulis buku, mereka meneliti bahasa asli. Nah, itu doktrinnya seperti itu. Lalu turunan dari doktrin ini apa? Ini yang bahaya Bapak Ibu. Kemarin waktu pestanya Pastor Boas, saya ngobrol-ngobrol dengan banyak hamba Tuhan. Nah, ini kepercayaan itu adalah doktrin. Doktrin aja itu bisa salah ya Bapak Ibu ya. Doktrin aja bisa salah. Ini ditambahkan dengan pengalaman rohani. Jadi misalnya contohnya ada orang yang kalau doa itu tiap pagi ngadepnya utara. Lalu dia punya kanker, sembuh. Dia tiap pagi doanya jam 4:30 pagi, ngadep utara. Doanya selama setengah jam. Itu jadi kepercayaan tuh. Apalagi kalau dia gembala sidang, bahaya nanti. Jemaatnya diajarkan tiap jam 4:30 pagi, doanya ngadep utara, doanya selama setengah jam, maka kamu sakit apapun sembuh. Oh, itu bahaya Bapak Ibu. Karena firman Tuhan nggak ada ngajarin begitu ya. Ada juga kalau kasih perpuluhan, dijamin yang bangkrut jadi berhasil, jadi kaya raya. Oh ya, itu bahaya juga Bapak Ibu ya. Jadi ada juga kepercayaan itu doktrin yang ditambah, di plus ya. Plus ditambahkan bumbu namanya pengalaman rohani. Oh, kalau pakai sepatu hitam ke gereja dengan celana coklat dijamin Roh Kudus lebih dekat. Ada juga Bapak Ibu nanti bisa seperti itu. Ya. Lalu dipercayai sebagai sebuah kebenaran yang baru, padahal itu hal yang salah ya. Halusinatif itu maksudnya kita jadi otak kita jadi berhalusinasi. Jadi kayak pakai narkoba Bapak Ibu ya, makanya sesat karena basis datanya salah, basis datanya bukan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tapi pengalaman rohani. Saya nggak ngulang terlalu banyak, tapi ini harus disikapi dan hati-hati. Terutama jemaat IHK, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran palsu. Jadi kedepannya itu tidak kita jadi semakin pintar dan cerdas, terutama memasuki tahun yang baru nanti ada persoalan, ada tantangan, tapi jemaat IHK yang tahu kebenaran pasti akan dikuatkan karena dekat dengan Allah dan kebenarannya. Puji Tuhan. Ya, saya nggak berpanjang lagi. Malam hari ini kita bahas bersama-sama dan juga tentunya saling berbagi kesaksian. Saya akan mulai dari teman kita, sahabat kita, Bu Ci, Ci Lydia nih. Ci Lydia nih, bagaimana? Shalom, Ci. Shalom. Ya, bisa berbagi sesuatu untuk mungkin pernah ketemu dengan Kristen aliran Kaipang mungkin ada juga tuh ya. Nama pendetanya Tio Bu. Ya, kalau misalnya saya pernah bertemu customer dia yang tidak percaya akan Yesus Kristus, Kristennya. Itu kalau nggak salah saksi Yehova ya, kalau nggak salah ya. Tapi saya tidak menyinggung soal itu, cuma saya dapat info aja dari karyawannya dia seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan memang kepercayaan dia. Saya tidak pernah bermaksud untuk menggurui, enggak seperti itu gitu. Tapi saya teringat akan satu ayat itu di Filipi 4 ayat 8, saya bacakan. Pada akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mengapa saya teringat dengan ayat ini? Karena kebenaran dari firman Tuhan ya, maksudnya kita tidak usah memikirkan seperti yang tadi Cisanti bilang, tahun 2023 itu akan menjadi banyak resesi perekonomian, mungkin banyak kekhawatiran.
saya juga sempat ya, saya udah pernah cerita mungkin 3 minggu lalu saya juga sempat khawatir seperti itu. Tetapi akhirnya ketika udahlah saya nggak usah dengar lagi aja untuk dari kayak maksudnya apa sih? Media sosial. Maksudnya media sosial, tapi kita gunakan media sosial itu untuk memberitakan firman Tuhan, maksudnya seperti foto-foto seperti itu tapi yang membangun kepada Tuhan, itu malah lebih bagus lagi dibanding dengan kita percaya oleh hal-hal itu. Makanya itu saya teringat akan kebenaran ini. Jadi kita hanya pikirkan aja semua yang benar, semua yang suci, dan itu akan membuat hidup lebih enak lagi. Kan kita jangan percaya dengan gosip-gosip seperti itu yang belum mungkin akan terjadi. Meskipun terjadi, kita sudah punya kekuatan di dalam Tuhan. Intinya sih seperti itu. Amin, amin. Jadi memikirkan semua yang baik-baik, yang manis-manis tetap didengar ya. Ya, semua yang mulia. Ya, jadi setiap hari itu memang sudah persentase kita dengan yang buruk-buruk itu udah harus dikurangin gitu ya. Betul, ini saya setuju sekali dengan Lydia, karena setiap hari itu kalau kita terlalu banyak deket sama yang kotor-kotor ya kotor juga gitu. Ya. Kalau deket-deket sama iga bakar ya baunya bau asap. Kalau deket-deket sama sabun ya wangi sabun gitu. Jadi harus hati-hati. Ini terima kasih Lydia, dan biar terus diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Kita terus belajar bersama-sama ya Lydia ya. Ya, puji Tuhan. Dan terus belajar bersama-sama. Ayo Bu Iva, shalom Bu Iva. Ci Iva, ini bagaimana? Shalom Pak. Shalom. Baru pulang dari Kuala Lumpur. Singapura. Ya, Singapura apa Kuala Lumpur itu. Ya. Gimana terutama ini hari-hari ini banyak yang sesat dan banyak nyerang anak-anak muda loh, Bu Iva ini. Ya, benar sekali sih Pak. Tentang anak-anak muda, saya juga terutama saya punya anak yang mulai tumbuh remaja ya kan. Dari sisi pergaulan itu khawatir juga sih ya. Karena seumuran mereka ini sedang pengen ibaratnya pengen tahunya itu banyak sekali, dan tapi tetap sebagai orang tua itu saya khawatir sekali ya tentang pergaulan anak-anak ya dengan zaman yang sekarang ini, yang dimana kita juga nggak bisa mantau anak lebih 24 jam kan, karena mereka banyaknya di luar dan pergaulan mereka juga kita nggak tahu seperti apa di luar. Dan contohnya seperti kemarin yang saya juga nggak habis pikir ya, waktu itu sekitar 1 bulanan yang lalu tuh anak saya itu yang SMP sekolah, dan tiba-tiba pas saya jemput di jam sekolahnya itu di jam 1, saya tunggu udah dibawa dari tempat parkir, saya mama udah dibawa. Dia angkat telepon saya sambil nangis-nangis. Mama ke atas saja katanya gitu kan. Nah, pas saya ke atas saya kaget. Ternyata di atas dia sama beberapa temannya sudah pada lebam-lebam gitu, lebam-lebam nangis. Ya ada yang bengkak, ada yang biru gitu ya kan. Dan ternyata mereka itu di satu sekolah, di ruangan sekolah itu, jadi gurunya bilang ini agak melenceng sih sebetulnya. Cuman saya ambil positifnya semuanya. Cuman pas dijelasin, ada salah satu murid yang disuruh untuk berdoa, anak itu nggak mau. Dan akhirnya karena dia nggak mau, itu teman-teman yang lain
nyorakin dia. Katanya lu Kristen tapi lu doa gitu aja nggak bisa, nggak mau dan bla 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 bla. Dan akhirnya si anak ini tersulut emosi dan karena kebetulan cowok dan badannya besar sendiri itu di kelas, dan akhirnya dia seperti anak yang seperti anak yang kehilangan kendali. Jadi siapapun yang di dekat dia itu ditonjok, di jotos dan diapain lah, pokoknya termasuk. Dan anak saya yang kena juga, kena getahnya juga. Dia nggak ngomong apa-apa, dia kena tonjok dan sampai jatuh. Dan itu seperti anak yang mungkin hilang kendali, seperti anak yang nggak sadar dia mukul gitu loh. Dan pas dijelasin sama gurunya, ya mungkin ini dari dari pergaulan mereka yang mungkin di luar sekolah, kita nggak tahu ya. Tapi itu salah satu yang saya ambil positifnya. Saya walaupun anak kita di luar, kita nggak bisa jaga dia 24 jam, karena pergaulan itu kembali ke pergaulan lagi yang dimana kita tuh mesti lebih menjangkau mereka itu dengan ya berdoa, ya lebih lagi berdoa yang seperti tadi dibilangnya mendoktrin saya sebagai orang tua, doktrinnya dalam hal yang positif ya. Doktrinnya itu kita nggak boleh lengah sama pergaulan anak kita, walaupun anak kita itu udah sepertinya anak baik, memang anak kita baik, tapi kita nggak tahu yang teman-teman yang lain mungkin mereka lebih gimana ya, lebih yang mungkin nggak mengenal apa itu Tuhan, apa yang mengenal firman Tuhan. Padahal setiap pagi di sana di sekolah pun mereka saat teduh dan lain-lain. Tapi di lain hal anak itu tidak mengerti ya apa yang mereka dengar. Mereka cuma bisa baca, tapi mereka nggak mengerti. Dan akhirnya itu saya mengambil hal yang positif aja. Saya sebenarnya kalau kesel sama mereka, sama yang mukul, karena kan sampai bengkak di sini, sampai biru gitu anak saya. Cuman pada akhirnya orang tuanya nelpon saya. Kita memang kurang memperhatikan anak. Mereka 24 jam sekolah dan anak ini memang kurang perhatian. Dan kembali lagi, saya sebagai orang tua sangat-sangat mengkhawatirkan pergaulan anak. Tapi saya menyikapinya dengan positif, yaitu mendoakan anak saya ya, terlebih-lebih untuk kesehatan mereka juga. Yang dimana teman-teman juga tahu dalam waktu yang berbarengan tuh kemarin belakangan itu mungkin Tuhan menghajar saya dengan luar biasa. Tapi puji Tuhan kembali lagi mengingatkan saya kalau saya harus tetap percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, mau sakit, mau senang, mau sehat pun kita nggak boleh lupa. Dan terlebih-lebih dalam keadaan yang seperti ini, yang mungkin yang Cili dia bilang, Cisanti bilang, resesi di tahun-tahun berikutnya akan banyak tantangan, yaitu kita ya menanggapinya ya tetaplah percaya. Memang mungkin akan ada resesi, tapi tidak ada yang sulit atau sukar bagi kita yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena resesi kalau kita benar-benar bertaut sama Tuhan, kita itu nggak akan kenapa-napa dan nggak perlu khawatir tentang resesi itu juga gitu. Itu aja, Pastor. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Ya, Bapak Ibu, hari-hari ini harus hati-hati ya, terutama anak-anak kita jaga, karena bisa saja dia nggak salah, tapi bonyok. Karena ada anak-anak yang tidak diajar, ya toh? Jadi kayak anak kecil Iva, udah dibaikin, di IHK dirawat, kerohaniannya jadi anak yang baik. Di luar, saya bertemu dengan anak-anak yang nggak
didik dengan baik, dipukulin. Aduh. Tadi malam saya konseling satu anak SMA di Cempaka Putih. Dia putus cinta, tetap tegar. Ya, saya selalu kan, kalau saya ini sebagai mentor itu kan saya selalu mengajarkan bahwa pria itu dilahirkan, laki-laki diciptakan. Jadi saya itu berusaha menciptakan laki-laki dan wanita, ya, perempuan itu dilahirkan, wanita itu diciptakan juga. Jadi kalau yang mentoring sama saya perempuan, untuk saya didik jadi wanita yang kuat, perkasa. Nah, ini kebetulan saya sudah berhasil mendidik dia jadi laki-laki, tetapi yang dia curhat tentang putus cintanya. Dia cerita bahwa perempuan yang dia pacari itu tiba-tiba bilang sama dia bahwa kita putus saja karena aku bosen sama kamu. Dan sekarang aku sedang pacaran dengan, dia sebut nama perempuan lain. Jadi rupanya mantan pacarnya itu adalah bisex, Bapak Ibu. Jadi suka dengan laki-laki, juga suka dengan perempuan. Ini anak SMA loh, sudah begitu. Benar-benar sekarang itu yang namanya LGBT, ya Pak Gem sudah pernah bahas itu ya. Bahwa kita nggak main-main, kita nggak bisa perlakukan mereka dengan baik, itu kita harus fight, ya, fight. Dan dia bilang bahwa sekarang saya pacaran dengan disebut nama perempuan, jadi dia sekarang pacaran dengan perempuan. Bahkan anak laki-laki ini pernah cerita waktu itu dia double date gitu, berangkat ke dua pasang, berangkat ke bioskop, sampai di bioskop. Secara mengejutkan pacarnya bilang, kita tukar pasangan yuk. Lah. Jadi Bapak Ibu bayangkan betapa bobroknya pengajaran dan moralitas yang diajarkan kepada anak-anak muda kita hari-hari ini. Dan kita nggak tahu, karena komunitas di in between ya, antara sekolah dengan rumah ini di tengah-tengah mungkin ada teman-teman, itu harus hati-hati. Ya, Ci Iva, kita doakan terus anak-anak kita semua mendapatkan perlindungan Tuhan, tidak hanya secara rohani tapi juga secara fisik ya. Amin. Biar kuat, sehat, dilindungi malaikat ya. Ini saya juga syok banget, anak SMA sudah tukar pasangan, sudah LGBT, bahkan sudah suka ACDC kanan kiri. Oke, waduh ini bahaya ini Bapak Ibu ya. Oke, Bu Iva, makasih. Kita memang darurat generasi ini. Coba ini mungkin pengalamannya Bu Gembala ini gimana, Bu Gembala? Bu Marcel. Apalagi sih Bu Marcel. Ya, shalom, Bu. Ya, shalom, Bu. Menyimak aja, Pak. Nyimak ya, Bu ya. Iya. Yang penting tolong kami didoakan terus ini ya. Bu Gembala kan juga selalu berada di luar ya, bisnis, beraktivitas, supaya ditolong dan diamankan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Ya. Amin. Ada juga ini Bu Liani, shalom. Ini dari Studio 5 ini, Studio 5 SCTV. Bagaimana Bu Liani? Shalom, Pak. Salam, Bu. Iya, Pak. Bagaimana kekuatan yang baru? Puji Tuhan udah pulang, Pak. Oh iya, waduh. Bapak Ibu, wah iya. Shalom, hambanya. Waduh, luar biasa. Pak Lewi, shalom. Sudah sampai di rumah. Shalom, Wah. waduh. Ya, sehat terus, Pak Lewi. Ya, ada kesembuhan ilahi terjadi buat Pak Lewi. Puji Tuhan. Amin. Amin. Yang penting mendekat pada kebenaran, Pak. Ya, kalau ada waktu, jangan nontonin kasus Sambo, Pak. Nontonin firman Tuhan aja. Itu Pak Adon Sabtowo baru khotbah minggu kemarin. Sama Pastor Rudi Wawa. Puji Tuhan. Diulang-ulang khotbahnya. Luar biasa. Ya, gimana, Bu? Bersyukur aja, Pak. Udah pulang.
sebulan di RS. Ya, kemarin sih pulang masih banyak air, masih bengkak. Tapi udah HD keempat, lumayan puji Tuhan. Udah mulai tuh, mukanya juga nggak terlalu. Ya Pak ya, apa pagem tuh kan kemarin yang saya kirim, sekarang sih udah mendingan. Udah kempes ininya. Iya, udah Kemarin kecilan. Kemarin bulat kayak bola. Udah nggak pakai oksigen juga udah bisa sekarang. Si Tuhan. Ya. Pokoknya Tuhan Yesus sudah siap. Amin. Tuhan Yesus hebat. Hebat ya Pak. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selalu berharap pada Tuhan, Bu. Jangan khawatir. Walaupun dokter ngomong A, B, C, tapi kalau yakin dengan iman, percaya pada firman-Nya, sembuh dalam nama Yesus. Ya, better. Amin. Yes. Amin. Puji Tuhan. Semua berikan tepuk tangan digital. Ya. Tepuk tangan digital. Nah, kalau saya live, ya. Puji Tuhan. Banyak hal baik terjadi hari ini, Bapak Ibu. Cuma Amin, Pak. harus tetap berhati-hati. Puji Tuhan. Ini juga ada apa? Pak Vila, mungkin dengan keluarga ini, Pak Vila. Kumaha damang, Pak Vila. Shalom. Shalom, Pak Vila. Puji Tuhan, bagaimana? Ya, puji Tuhan. Ya, ini Puji tentang Tuhan. Ya, saya kebenaran yang sejati. Saya menyimak aja dulu, Pak, dari kesaksian-kesaksian yang disampaikan beberapa orang tadi. Kedua, ya, membuat saya juga agak tetap was-was karena saya juga masih memiliki anak yang masih sedang pendidikan. Beranjak dewasa ya? Baru kelas 10, jadi saya menyimak dulu. Sangat memberkati, puji Tuhan. Ya, yang penting dengar-dengar sudah mulai ibadah ya di Bogor ya Pak? Iya, apa rencana belum? sih, puji Tuhan, rencana sih tanggal 6 udah mulai. Oh, November. Baik, puji Tuhan. Kita doakan biar semua makin lancar. Tinggal tunggu Pastor Paulus mau datang tanggal 6. Siap. Oh iya. Itu lagi ya, kembali gunting pita lagi ya. Oke. Siap. Gunting rambut. Pak Vilas. Waduh, jangan nanti gundul, Pak. Iya. Oke, selamat dan sukses. Selalu berharap pada Tuhan. Sorry, sebentar, Pak. Salam Bila buat besok Ibu sore juga, Bu. ada di tempat enggak? Sore, jam 3-an gitu. Besok hari Rabu ya? Ya. Iya, besok Rabu. ada. Oke, mungkin saya dari ada ketemu orang, habis itu langsung nanti naik ke Bogor. Kita meeting di Bogor ya. Oke, baik Pastor. Oke, ya. Oh, sambil makan pover cheese. Pancake. Ya. Puji Tuhan, lama nggak ke Bogor. Ya. Oke, Citabi. Shalom. Apa masih menyimpan kesaksian? Jangan kebanyakan Citabi, nanti jadi buku. Masih rusak, baik. Puji Tuhan. Ya, saya nanti akan dropping mikrofon. Ya. Oke, ini di tengah-tengah kita juga ada Pak Santo. Ini sahabat saya ini. Tinggal dekat, tapi nggak pernah makan sop buntut bareng. Ini gimana ini? Pak Santo ini. Shalom, Kita Pak. Shalom. Ya, Pak Santo. Kali ini firmannya jadi melebar ini. Kita berbicara mengenai pengalaman masing-masing ya. Bu Iva anaknya digebuk, waduh, sedih itu ya. Gimana Pak Santo? Mungkin di Pak Santo kan di dunia profesional kesaksiannya luar biasa semua sih. Saya mau nanya itu doang Pak. Mau tanya ya. Di tempat teman kami, gereja teman kami, ada namanya
doktrin peperangan roh. Pengajaran peperangan roh itu ada nggak ya Pak? Kok sampai dia ada pangkatnya seperti itu, ada jenderal, ada komandan gitu. Apakah Itu, memang dalam Dok, pengajaran kitab ada gitu? Itu peperangan roh atau memang gerejanya Bala Keselamatan, Pak Santo? Saya nggak tahu sih, nggak lupa nanya ya. Tapi jadi saya sempat. Kalau satu gereja namanya Bala Keselamatan itu memang dia menggunakan sistem pangkat karena mengacu kepada firman di mana Allah itu adalah pimpinan panglima kita kan. Sebab peperangan kita kan gitu. Jadi dengan basis firman itu mereka membuat sistem pangkat ya, Gereja Bala Keselamatan. Lalu dibaptisnya pun tidak menggunakan air tetapi menggunakan bendera. Dan mereka kalau kemana-mana diwajibkan, terutama sistem pengerjanya itu, pengerja dan full timernya itu harus pakai baju tugas ya, kayak tentara kan kalau keluar dari base campnya aja harus pakai pakaian tugas harian minimal kan, jadi mereka gitu. Tetapi ada juga Pak yang memang cukup unik. Nah ini saya nggak berani sebut sesat nih ya, unik. Jadi mereka itu bahkan teman saya pribadi ya, teman kuliah dulu itu setiap hari tertentu dalam 1 minggu tuh ada namanya doa pasukan. Serem Pak. Jadi kayak persiapan pasukan, doa pasukan. Lalu dia persiapkan, persiapkan diri, besok kita mau perang. Perang sama siapa gitu. Kalau perang sama iblis ya, memang itu tugas kita untuk memeranginya, tapi cukup ekstrim ya, Pak Santo ya. Di lain pihak juga masih banyak juga Pak yang aneh dan lucu, menarik. Ada beberapa teman juga dari gereja-gereja tertentu yang melarang ke bioskop, ada juga yang melarang makan daging, ada juga tuh ya. Jadi tidak makan hal-hal duniawi sampai makan daging itu dianggap sesat gitu oleh mereka. Jadi kalau ditanya tentang peperangan rohani ada Pak, karena teman saya pribadi itu 1 minggu hari Rabu kalau nggak salah dia bikin doa pasukan, lalu nanti dia ketemu dianya jenderal, punya asisten kolonel, ada letnan kolonel, ya pemain keyboardnya Bisa saya tambahin Pak Jelton? Ya silakan Pak. Mumpung ingat, jadi yang ditanyakan Pak Santo itu teman-teman yaitu kalau di gereja kita, di sinode kita, Sinode Jemaat Kristen Indonesia, ya tidak ada satu ketentuannya, tetapi dari ajaran yang kita cermati bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Dan Tuhan Yesus itu tegas berkata bahwa Lukas 10 ayat 19, aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ya, dasar firman ini jelas sekali dan sangat-sangat tidak perlu diulang. Ya, dan kalau bahkan kita mau mengeksegese, ya dieksegese adalah apa yang disebut dengan aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular. Nah, ularnya ini kita eksegese apa ular itu artinya, yaitu roh-roh jahat. Ya, setan, iblis, penguasa-penguasa tempat tertentu, baik itu yang disebut dengan roh teritorial, ya karena kalau orang yang doling itu doa keliling itu yang diperangi itu roh-roh teritorial, ya. Lalu kalajengking itu kalau kita eksegese artinya secara rohani adalah roh-roh yang tinggal di dalam kegelapan, dalam keremang-remangan, ya sudah gelap remang-remang lalu bau, ya. Jadi itu tempatnya kalajengking itu seperti itu ya. Jadi bayangkan kalau ada sebuah dosa yang dikerjakan pada keremang-remangan, ya bukan pada terang, lalu sembunyi-sembunyi dan lalu bau, itu kira-kira dosa apa, gitu ya.
Jadi kayak dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, ya lalu korupsi, ya kebohongan, ya dan seterusnya. Kembali lagi kepada firman Tuhan berkata bahwa aku telah memberikan kuasa kepadamu. Jadi Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak. Kata menginjak itu bukan mengelus-elus, tetapi orang yang menginjak sesuatu tuh kalau kita di rumah ada kecoa, ya. Itu kita tidak mungkin ya, kecoa, saya persilahkan kamu keluar ya, pintunya di sana, nggak mungkin ya. Itu pasti secara spontan itu, kalau yang nggak takut kecoa, ya kalau yang takut kecoa pasti akan lari dan teriak-teriak. Tapi yang tidak takut, dia akan kejar lalu diinjak, supaya kecoanya mati, perhatikan ya. Jadi Tuhan tuh memberikan kuasa kepada kita itu untuk menginjak, kuasa-kuasa yang tadi saya sebutkan itu. Jadi dengan adanya gereja-gereja yang mengajarkan tentang doa pasukan, lalu doa keliling, lalu ada tingkatan-tingkatannya, ada jenderal, ada wakil jenderal, ada kopral, ada sersan mayor, ada dan seterusnya itu menurut saya baik-baik saja, tetapi kita tidak akan kita tidak akan menganut sistem itu ya. Karena berkali-kali saya juga sedang mewawancarai beberapa pendeta di bawah kita. Kebetulan saya wakil korwil, ya, koordinator wilayah JKI se-Jabodetabek. Jadi beberapa orang saya interogasi, ya, saya interview, saya tanyai. Bahkan ada yang tadi saya ngomong ya, Pastor Charlton tadi ngomong ada urapan-urapan yang dilakukan oleh orang-orang yang saya sebutkan tadi, yang ditanyakan Pak Santo itu. Urapan pelangi, urapan angin, urapan perwira, urapan aneh-aneh lah pokoknya gitu. Lalu ciri khas berikutnya adalah memakai sistem ke-Yahudi-Yahudian. Ya. Orang Yahudi sendiri banyak yang sudah meninggalkan ke-Yahudi-Yahudiannya gitu. Dan kenapa sekarang kita kembali kepada masa lalu, ya, kembali kepada perjanjian lama. Bukankah Yesus Kristus itu adalah kenyataan dari suatu bayangan di dalam perjanjian lama. Jangan kita kembali kepada perjanjian lama, ya. Nah, Tuhan Yesus itu kan perjanjian baru, perjanjian lama yang dinyatakan, bahkan 10 hukum itu diringkas dengan 2 hukum, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kepada 2 hukum ini, ya, bergantung seluruh hukum dan kitab para nabi. Artinya seluruh peraturan-peraturan masa lalu bergantung dengan 2 hukum ini. Gitu loh. Jadi kalau ada orang-orang yang menyusahkan dirinya dengan doa keliling, lalu doa mematokin laut, di pinggir laut dengan pelampung, lalu pakai patok, lalu menyelam, dipatoki lautnya, lalu masuk ke sungai, karena diyakini di situ ada roh teritorialnya, lalu masuk ke danau, bahkan ada yang sampai meninggal dunia, ya, saya tidak sebutkan gereja ini, ya, sampai nyuruh anak buahnya itu doa keliling atau doling dan masuk ke satu rawa-rawa, akhirnya nggak bisa renang, dipaksa masuk dan akhirnya meninggal dunia, ya, beberapa waktu yang lalu, ya. Jadi itu menjadi satu concern kami, ya. Makanya saya selalu menekankan untuk teman-teman itu taat dan setia, ya, kepada gereja di mana kita berada. Ya, jadi boleh jajan sesekali, tapi kalau kebanyakan jajan di luar nanti sakit perut. Karena yang mengerti tentang menu di dalam menu yang kita perlukan ya tentunya di dalam penggembalaan, gitu ya. Jadi Pak Santo, saya kira hal-hal seperti itu ya nggak usah diikutin ya. Saya tegaskan tidak usah diikutin. Itu hanya menyengsarakan kita dan membuat kita itu kembali lagi kepada kuk perhambaan. Ya. Tuhan Yesus itu membebaskan segala macam kuk, tidak lagi kita dikembalikan kepada kuk, ya. Kita disuruh enggak, kita itu terang, ya. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Enggak perlu aneh-aneh. Saya dulu di Surabaya juga doa keliling. Ya, bahkan mobil saya itu saya kasih selang dan di dalamnya itu dalam mobil saya kasih drum atau kasih yang dalamnya itu isinya minyak. Jadi minyak urapan itu saya semprot-semprotkan dari dalam pakai pompa gitu, sampai mobilnya itu sambil jalan gitu. Lalu ada orang di belakang saya kejar-kejar saya, Om, berhenti Om,
mobilnya bocor, olinya bocor. Ya, mereka enggak tahu kami di dalam mobil sedang doa keliling, doling gitu ya. Menurut saya itu adalah satu hal yang sia-sia dan ya buat apa seperti itu. Toh kita anak-anak terang, yang penting mengasihi Tuhan dan lebih baik kita tuh berkarya ya. Berteori, saya tadi pagi marah dengan teman saya. Dia me-WA saya panjang lebar seperti mengkhotbahi saya, dan dia berkata bahwa ini hujan awal dan hujan akhir yang dipersatukan dan dicurahkan jauh lebih besar. Banyak panen jiwa dan seterusnya. Tetapi aku melihat kamu bahwa jemaatmu kok sedikit dan sepertinya kamu dikutuk Tuhan. Saya marah besar. Akhirnya saya kasih foto-foto pembangunan gereja yang di kampung itu, saya berkata, ini yang saya lakukan. Kalau kamu sedang berteori, itu artinya kamu harus segera bangun tidur dan bertindak. Jangan berteori. Kalau hanya berteori nunjuki ini salah, ini salah, ini salah, nggak bisa. Kita harus berkarya dalam kehidupan kita ini. Jadi sekali lagi Pak Santo, saya senang untuk pembahasan ini. Ya, saya tegasin sekali lagi bahwa nggak usah yang aneh-aneh ya, memakai baju-baju yang macam-macam gitu. Panglima nanti ada pedang yang dibuat-buat, ada mahkota yang dibuat-buat, ada sayapnya, Pak. Hah? Ada sayapnya. Ada sayapnya dan aneh-aneh. Jadi mereka itu justru yang terakhir ya, ini perkembangan yang terakhir ya. Karena ini concern saya mau memelototi ini supaya itu tidak masuk kepada sinode gereja DKI ya. Jadi bahkan yang dikatakan di kitab Wahyu itu kan ada metre 1, metre 2, metre 3. Dia itu orang-orang yang seperti itu meyakini yang bisa membuka metre itu hanya kelompoknya dia. Ini kan konyol. Berarti tukang pos, Pak. Iya, kan? Jadi dia itu bisa membuka metre. Jadi Tuhan memberikan kuasa untuk membuka metre. Loh, yang membuka itu Tuhan, kok berarti dia jadi Tuhan. Makanya saya tegaskan, gak usah ikut yang aneh-aneh, yang zoom ke sana kemari, yang pengajarannya enggak. Makanya kenapa IHK itu menutup channel okultisme. Ya, sekali lagi ya. Kenapa saya tutup channel okultisme? Karena terlalu banyak orang yang nantinya akan seperti orang yang mencari dukun, gitu ya. Hanya pelajaran sedikit boleh tentang okultisme. Tapi kalau kita buka channel itu lagi, memang rame dan subscribe-nya IHK naik luar biasa gitu ya. Tetapi iman kita hanya diperbudak oleh itu terus gitu ya. Itu namanya kalau Pastor Shelton sekolah yang benar itu di teologi itu namanya bidat. Ya. Iya, bidat. Sempalan agama. Sempalan satu kepercayaan yang tadi sudah dibahas itu ya. Jadi hati-hati ya. Makanya benar-benar hari-hari ini kita harus cari Tuhan, baca firman yang betul ya. Jangan aneh-aneh. Nanti persekutuan ke sana kemari lalu ditanya, "Kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Tuhan ngomong apa sama kamu?" Yesus itu enggak ngajari gitu. Ya. Jadi sekali lagi, harap hati-hati. Ya, ini akhir zaman, bukan awal penciptaan zaman, tapi akhir zaman. Dah gitu saja sekaligus, nanti saya enggak usah ngomong ya. Ya, ini Bu Lydia juga nanya, apa itu urapan pelangi? Waduh, Bu. Jadi Ibu kalau urapan pelangi, Bu. Diurapi sama dia, kulitmu 7 warna, Bu. Magiku hibiniu, langsung kayak itu apa namanya, kuda poni itu loh, warna-warni, Bu. Waduh, menarik itu, Bu. Ya, jadi Bapak Ibu, benar kata Pak Paulus ya, hati-hati ya. Ada juga pengajaran-pengajaran yang makin aneh. Pak Surudi Wijaya, ini juga jenderal kita di lapangan ini. Shalom, hambanya ya, Pak. Yang diurapi. Gimana Pak, kita itu sekarang tuh diserbu Pak, banyak pengajaran-pengajaran. Ya, sudah jelas lah dari Pak Gembala mengenai pengajaran-pengajaran lain, ya tetap kita berdiri di atas doktrin kebenaran firman Tuhan aja, Pak. Ya, seperti Lukas 10 ayat 19. Tuhan sudah memberi kita kuasa, ya tinggal kita praktekkan saja, Pak. Kita percaya bahwa Yesus ada di dalam kita, ya kita tinggal praktekkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Segala hal yang tidak baik, ya kita percaya hidup di dalam kekudusan, kita bisa menolak segala hal-hal yang
dari luar. Itu betul itu, Pastor. Wah, memang Amin. Pastor Rudi kalau ngomong dikit tapi langsung to the point, luar biasa. Amin. Jadi Terima Bapak Ibu, kasih. terima kasih Mas Rudi. Jadi Bapak Ibu ingat Kasih. jenderal kita tuh Tuhan Yesus ya. Ya walaupun ada Pak Gembala, ada Ibu Gembala, ada tim penggembalaan, tetap fokus kita itu jenderal Iya. kita Tuhan Yesus. Seperti Center. tadi yang Yesus is center. Jadi Yesus itu pusat segala-galanya. seperti tadi yang Pak Rudi bilang, Lukas 19 bahwa kerjakanlah sesuai dengan kehendak Kristus karena Dia yang selamatkan kita. Gitu ya. Ada juga ini yang terakhir Pak Daniel Fernando. Apakah kalau tidak mungkin Pak Henry Giovanni. Shalom. Pak Henry. Ya, shalom, Pastor. Ya, shalom, Pak. Ya, hari ini saya terima banyak masukan, tentunya karena saya kan juga masih banyak belajar, terutama dalam hal yang tadi Cisanti bilang tuh bahwa berbuat baiknya nggak cukup, jadi harus menjalani hidup ini dengan melalui kebenaran itu. Betul. Banyak hal juga ya, contohnya kadang-kadang kan kalau saya pribadi ya saya labil lah. Kadang di saat kita apa yang kita lihat membuat iman kita tumbuh, tapi 1 jam kemudian ada problem atau masalah berubah lagi ya. Itu yang harus saya pelajarin sih sekarang ini, terutama dalam kehidupan nyata sehari-hari, dalam hal pekerjaan, rumah tangga, anak-anak dan sebagainya yang sudah dijelasin teman-teman juga tadi semuanya. Itu realita hidup. Kadang-kadang kan kita habis nonton kayak seperti ini sekarang nih lagi ngobrol membahas tentang kebenaran, wah kayaknya nyatu gitu, tapi tiba-tiba ya ini pribadi saya nggak bilang yang lainnya, ini pribadi saya 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian ngelihat anak mungkin pulang malam atau apa jadi berubah lagi. Kadang-kadang emosi itu kurang bisa dikontrol, jadi saya masih belajar di situ. Tapi selama saya dekat sama Tuhan, setidaknya saya merasa bahwa saya lebih baik dibandingkan yang dahulu hidup saya. Terus satu lagi tentang hal tadi yang dijelasin juga sama terutama Pak Gembala, tentang ajaran yang lain, saya ini belajar tentang Tuhan ini hanya di HK dan satu lagi di STTDH. Nah, kalau di STTDH itu saya belajar tentang kan karena sekolah tinggi Alkitab ya, jadi saya membahas tentang Alkitab. Kalau yang di HK ini kan memang saya jemaat gereja di HK. Jadi saya mau apa adanya ngomong supaya juga saya juga nggak kemana-mana gitu. Maksudnya seperti Pak Gembala tadi bilang bahwa ya saya pernah sekali di sini karena nggak sempat ke Jakarta ya. Jadi saya coba cari gereja terdekat dan memang agak bingung. Jadi wah kayak nggak sinkron ya. Lebih baik saya balik lagi gitu. Jadi memang kadang-kadang pengajaran beda gereja juga membuat kita jadi agak bingung ya. Maksudnya saya nggak tahu mungkin yang lain beda kali ya. Cuman kalau buat saya pribadi agak bingung. Satu hal lagi juga saya terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendukung saya, terutama Koven yang selalu mendukung saya, support saya dalam hal untuk lebih baik lagi mengenal Tuhan, terutama menjadi hidup saya menjadi seperti yang diinginkan Tuhan. Itu aja sih, terima kasih semuanya. Maaf kalau ada salah, terima kasih. Semakin kita labil itu justru harus makin dekat sama Tuhan ya, supaya diasah, ditajamkan, dibawa ke
arah yang benar. Ya, Pak Henry itu nggak perlu merasa gimana, Pak. Kami juga semua sudah pernah dan mungkin ada di posisi itu sekarang. Jadi sama-sama lah kita belajar, nggak usah khawatir, saling menguatkan, samakan langkah, dan bersama-sama kita mencapai kehidupan yang baru dalam Tuhan. Yang penting itu tadi, Pak Gembala bilang tekun dan taat, setia, gitu ya. Oke, saya akan kembali kepada Pastor Fendi untuk wrap things up dan juga memberikan penguatan buat kita. Oke. Memberkati. Terima kasih Pastor Charlton, terima kasih teman-teman yang sudah berbagi kesaksian. Ya, banyak sekali ya kita belajar hari ini. Saya nggak nambahkan, tadi Pak Gembala juga sudah memberikan beberapa pesan ya kepada kita semua, supaya kita tetap satu hal ya, maksudnya kita tetap berpegang teguh sama kebenaran ya. Kebenaran itu hanya Tuhan. Kadang kita suka, ya manusia suka membuat bukannya kebenaran tapi pembenaran ya, lebih banyak pembenaran gitu. Jadi semoga kita semua tercerahkan mata rohani kita sama-sama belajar dari kebenaran yang murni, yaitu Tuhan Yesus sendiri, back to Bible, back to basic. Kalau ada hal-hal yang seperti tadi Ko Santo bicarakan mungkin ya, atau Ko Hendry ya, yang mungkin dalam istilahnya mungkin dalam masa-masa lapar dan haus ya akan kebenaran firman Tuhan, ya dipesankan oleh penggembala, hati-hati ya mungkin ya dalam men-search ya, karena memang banyak tadi kayak Cisanti sama Pastor Charlton juga tuliskan ya di slide kedua atau ketiga, saya lupa tadi. Sekarang itu zamannya informasi yang sangat-sangat pesat ya mungkin ya. Jadi super information gitu. Jadi dulu tuh orang susah mencari informasi. Dulu mungkin kita bisa dapat informasi di desa-desa itu mungkin terlambat ya. Mungkin lihat dari TV, radio gitu. Zamannya Pastor Paulus mungkin seperti itu ya. Tapi sekarang kita lihat bahwa TV itu kalah ya. Bahkan kita lihat TV itu malah terlambat. Ngasih informasi itu terlambat. Kita udah terima dulu di WA, kita udah terima dulu viral gitu di TikTok atau di apa gitu ya, bahkan ada yang viralin, orang baru munculin di TV gitu ya. Kita bisa melihat hal-hal itu sangat-sangat lumrah sekarang. Jadi saya bilang sekarang itu udah super highway information, jadi sangat-sangat cepat, deras, dan satu pesan dari Pak Gembala dan Pastor Charlton yang tadi saya highlight adalah jangan sampai kita mislead ya. Mislead itu artinya kita terbawa arus informasi yang salah. Kita mendengar informasi yang keliru. Itu aja sih mungkin. Ya, oke teman-teman, kita sama-sama akan menutup acara ini dengan doa. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau didoakan, silahkan ya. Saya sangat bersuka cita tadi soalnya saya ketawa-tawa lihat ada Pak Lewi ya kembali sudah pulang, puji Tuhan ya. Enggak, kita doakan juga Pak Lewi supaya Tuhan berikan kesehatan yang sempurna ya. Oh Pak Lewi dan Bu Ani udah keluar ya. Oh masih ada. Oke siap. Oke, ada yang lain mungkin nanti bisa doa juga buat ibadah perdana Bogor. Oke, ya, IHK Bogor dan Pak Lewi ya. Oke, ada lagi Civa tadi ya, kita berdoa juga untuk anaknya Civa ya, biar tetap Tuhan menyambut tangan. Oke, kalau tidak ada, mari sama-sama kita berdoa. Saya akan berdoa syafaat dan nanti doakan oleh Pak Gembala. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa untuk menutup acara yang luar biasa baik hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur kalau malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran. Kami belajar bahwa Engkau adalah satu-satunya kebenaran sejati ya Tuhan. Engkau yang berkata, Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kami percaya ketika kami mempercayakan hidup kami kepada kebenaran, sang kebenaran itu sendiri, sang jalan, sang kehidupan, maka kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini tidak mungkin tersesat. Kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kami percaya Tuhan melalui firman-Nya akan menerangi kaki kami, Engkau menerangi langkah kaki kami dan jalan-jalan kami. Dan kami berdoa, biarlah langkah-langkah kaki kami terus Tuhan tuntun, Tuhan sertai,
Dan biarlah apa yang kami lakukan dan kerjakan di dunia ini, biarlah kami terus bertumbuh iman, pengharapan, dan kasih kami. Dan kami juga bukan hanya bertumbuh, sekedar bertumbuh, tetapi kami boleh menjadi berkat, kami boleh berbuah, dan kami boleh menjadikan kehidupan kami berarti bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, baik Ko Hendri, yang WL, ataupun Cisanti yang membagikan firman, Pastor Charlton yang sudah men-lead dalam acara sharing kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati semua hamba-hamba Tuhan, termasuk Pak Gembala. Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini, khusus untuk IHK Bogor. Kami bersyukur Tuhan, IHK Bogor sebentar lagi akan dibuka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan membuka jalan. Kami percaya apa yang telah dibuka Tuhan tidak mungkin bisa ditutup oleh kekuatan apapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah IHK Bogor, kami berdoa kalau tidak ada halangan, Tuhan boleh mempercayakan IHK Bogor bisa dibuka lagi. Kami percaya banyak jiwa yang lapar dan haus akan dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan biar IHK Bogor Tuhan pakai sebagai alat Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan untuk mengabarkan berita sukacita, berita baik, berita kebenaran firman Tuhan yang akan membebaskan banyak orang dari belenggu dosa, dari belenggu-belenggu yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami berdoa, biarlah mereka juga boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa khusus untuk Pak Lewi. Kami percaya dia sudah pulang ke rumah hari ini. Tuhan, kami bisa menyaksikan karya Tuhan, mujizat Tuhan begitu nyata di dalam kehidupannya. Kami berdoa sekali lagi ya Tuhan, biarlah Tuhan menyempurnakan proses kesembuhan untuk Pak Lewi. Kiranya kesembuhan secara total dan menyeluruh Tuhan terus kerjakan di dalam kehidupan Pak Lewi. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, bahkan Tuhan menambahkan iman, pengharapan, dan kasih-Nya lebih dahsyat lagi kepada Tuhan. Dan kami meyakini dan kami mendukung dengan iman percaya kami bahwa Pak Lewi akan dan sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena biluh-biluh Tuhan Yesus dan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan dan anugerah kepada Pak Lewi dan juga keluarga besarnya. Biarlah mereka semua tetap di dalam koridor dalam kasih karunia Tuhan yang terus memelihara kehidupan mereka sehingga mereka diangkat dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa juga untuk Iva dan juga anak-anaknya. Kami berdoa biarlah proses kesembuhan juga Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Evelyn dan juga Tika. Tuhan, kami berdoa biarlah semua anak-anak kami, bukan hanya anak Ciiva, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami tahu kami tidak bisa mengawasi anak-anak kami Tuhan, di mana mereka bergaul, di mana mereka bersekolah, mereka berteman dan bersahabat. Tapi kami percayakan semua anak-anak kami, keturunan-keturunan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau adalah Raja yang berdaulat, Engkau adalah Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan yang akan memelihara kehidupan anak kami. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kepadamu, karena kami tahu Engkaulah yang memelihara kami. Engkau juga yang memelihara anak-anak kami, sehingga kami berdoa, anak-anak kami semua sehat, diberkati Tuhan, dan kami percaya masa depan yang gilang gemilang Tuhan memberikan kepada anak-anak kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan juga memberkati semua para viewers kami yang menyaksikan secara offline ataupun online. Kami berdoa juga semua teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini. Kami yang berjerih lelah, kami yang ikut serta secara live, kami percaya jerih lelah kami Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Ketika kami mencari Tuhan, kami mendapatkan Tuhan. Dan ketika kami mendapatkan Tuhan, kami mendapatkan jalan keluar. Kami mendapatkan mujizat, kami mendapatkan anugerah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin Tuhan memberkati. Bahkan kami yang di dalam pergumulan, kami percaya Tuhan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Ada jalan keluar dimanapun kami menghadapi kesulitan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Tuhan yang memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Karena Tuhan sendiri yang berdaulat atas bangsa kami. Kami tahu walaupun keadaan ekonomi seburuk apapun, tapi kami percaya, lebih percaya bahwa Tuhan Yesus yang pegang kendali. Jangan takut, percaya saja. Kami percaya Tuhan yang akan menyelamatkan kami, Tuhan yang akan memberkati kami, Tuhan yang akan memelihara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang usaha ataupun bekerja. Tuhan buat kami semua berhasil dan beruntung. Apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, Tuhan senantiasa memberkati
kami semua. Terima kasih, dan saatnya sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu Tuhan, kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kanan kita lebih tinggi daripada atas kepala kita. Mari sama-sama saya ajak kita semua untuk memperkatakan kata-kata iman dengan suara yang mantap 3 kali. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3, ya. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih. Mengucap syukur Tuhan, dan saatnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari semua angkat kedua tangan kita. Kita adakan kedua tanganmu, terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa para diaken diakonis juga semua pemusik ya. Besok tanggal 29 hari Sabtu jam 2 siang kita ada meeting di gereja ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Salam, selamat malam semuanya teman-teman. Pagem teman-teman. Tuhan berkati Pastor Rudi, Pastor Villa, Pastor Hendrik Giovanni, tetap semangat. Hendy, Moniki, Cilidia, Pastor Santo, Pastor Charlton, Tuhan berkati. Terima kasih, Pastor Fendi.